semuanya ini yang saya ini. Nah ini setelah yang BIS 2 ini saya lihat apa namanya di UIN yang rata-rata sebenarnya mereka ada tenaga IT-nya gitu ya, pegawai khusus IT dan sebagainya. Kenapa kok tidak muncul nih, nggak kelihatan, nggak ada yang minta secret key dan sebagainya gitu. Nah ada dua kemungkinan nih Bapak Ibu sekalian. Masa iya ketemu di laut. Setelah kita evaluasi kok nggak signifikan ya ini ya, malah di rumah sakit nih yang mungkin udah banyak minta apa nama secret key-nya. Kalau di BTN belum. Nggak ada apa-apa. Termasuk di UIN ini. Nah yang pertama adalah bisa jadi surat S279 ini Bapak Ibu malah belum tahu nih gitu ya. Bagus. Nah, jadi pimpinan itu mendisposisikan surat ini bisa jadi ke tempat yang salah, ke tempat yang kurang tepat gitu, yang harusnya mendevelop web service ini. Tapi disampaikan di situ ke Bapak Ibu yang ini mau diapain surat ini, kita nggak tahu nih. Ada lampirannya banyak sekali nih gitu kan. Ini petunjuknya ada tapi kita nggak ngeh gitu, nggak tahu. Nah bisa jadi seperti itu. Jadi diskusi pimpinan tidak tepat dan pimpinan juga nggak aware kalau itu ada di kontrak kinerjanya misalkan. Seperti itu. Nah, yang kedua memang ada keterbatasan di sisi resource-nya, baik terkait dengan pendanaan maupun SDM-nya. Ya. Jadi memang syarat tiga syarat ini harus dipenuhi kalau kita ingin develop web service. Baik di sisi kedua pimpinannya, yaitu pimpinan di finance-nya dan SDM-nya. Ya. Nah, kalau ini tidak ada dukungan SDM-nya yang mumpuni tidak ada, ya tentunya ini susah untuk mengembangkan web service ya, dalam waktu yang mungkin kita ingin cepat gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, data yang kita listing di web service itu yang ada di surat S279 itu sebenarnya data yang sangat-sangat penting buat kami gitu ya. Buat apa namanya spot di aksesnya itu. Decision spot system kepimpinan gitu ya. Itu sangat penting sekali. Apalagi dalam kondisi saat ini ya, pandemi seperti ini. Nah, itu data itu diminta minimal paling itu setiap pekan itu kami harus menyuplai ke pimpinan. Ya, sekarang wajib ini. Karena setiap pekan itu, setiap hari Ahad, pimpinan itu ada rapat rutin ya. Salah satunya ya BLU ini merupakan bagian besar yang karena perannya di masyarakat kan, di ujung tombaknya gitu. Ya data yang kita minta tentunya terkait dengan data layanan Satker BLU dan data keuangannya, baik belanjanya, pendapatannya atau penerimaannya dan saldo yang ada di rekening BLU gitu ya. Nah, kenapa ini akhirnya kita buat aplikasi Rindu ini? Ini jadi alternatif sebenarnya. Karena dengan web service tadi belum jalan gitu ya, belum semuanya. Nah, kita perlu ini segera makanya memfasilitasi dengan apa namanya aplikasi bentuknya mobile lah, biar tidak harus inputnya itu menyampaikannya di depan laptop gitu. Perlu dicatat ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya aplikasi Rindu tidak wajib. Kalau Bapak Ibu sudah punya web service, maka BIMTEK ini tidak perlu mengikuti sebenarnya. Kalau sudah punya web service, sudah menghapus data ke BIOS ya, itu tidak perlu. Ya, nanti dilihat di S279 itu. Tapi kalau belum, gunakan. Dan saya kami mengharapkan tidak lama-lama menggunakan ini, gitu ya. Jadi sifatnya sementara. Kalau sudah mengembangkan web service, jadi Pak nanti untuk apa namanya menguji dulu di server training, setelah di server training nanti baru ke server production kalau sudah oke begitu ya tetapannya. Nah kalau sudah oke nanti penggunaan aplikasi Rindu itu akan kami disable. Jadi user Bapak itu nggak bisa menggunakan lagi. Jadi kita tidak menginginkan ada pengiriman data dengan menggunakan dua tools tapi dengan data yang sama. Itu akan menjadi tumpang tindih. Nah sebenarnya ke depan yang kita harapkan penyampaian data ke kami itu sudah tidak ada manual lagi nih. Ya, data-data yang punya sebegini kan harusnya sudah host to host begitu. Jadi di scheduler tiap hari Bapak Ibu bisa mengerjakan yang lain gitu. Di industri 4.0 itu seharusnya kita sudah mengurangi proses manual tapi lebih ke analisisnya yang dikembangkan. Lebih banyak kegiatan di analisis. Harusnya seperti itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita mengharapkan saya katakan tadi bahwa Rindu ini berat ya, aplikasi Rindu ini termasuk juga berat. Nanti pasti aduh ini pasti segini banyak ini berat sekali ya, memang berat saya sampaikan di awal gitu ya.
Nah, supaya nggak berat bagaimana? Bapak Ibu di saat kerja sampaikan ke pimpinan kita akan menggunakan web service. Karena dengan ini kita akan normal gitu, aktivitasnya normal, di pengiriman datanya ke kami tinggal lewat scheduler tadi gitu. Jadi tidak manual lagi gitu kan. Nah, sebisa mungkin ini kalau sudah web service ini sudah tidak digunakan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, terkait dengan data-datanya, apa yang dikirimkan, kolomnya apa saja, itu ada di surat 279, ketentuannya bagaimana cara pengirimanya itu ada di situ, mengacu ke S279. Nah, perlu saya tegaskan Bapak Ibu sekalian, bahwa data keuangan yang disampaikan melalui aplikasi Rindu ini, satu, yang disampaikan hanyalah data keuangan, penerimaan pengeluaran sumber dana BLU. Bukan rupiah murni ya. Jadi nanti kalau ada yang menyampaikan akunnya 5111, wah ini berarti nggak ngerti nih. Karena rupiah murni kami sudah ada datanya. Bapak Ibu kan ke KPBN kan, pencairannya dan sebagainya. Nah itu kami kan sudah punya. Tapi yang dari BLU 525, 424, 537 dan sebagainya itu kami belum punya. Kita di tempat kami itu baru ada ketika Ibu SP3B. Padahal SP3B itu ketentuannya kan minimal 3 bulan sekali. Itu data yang sangat terlambat bagi kami itu. Ada yang sebulan sekali, 2 bulan sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang 3 bulan nggak menyampaikan tuh. Baru bulan keempat gitu, baru SP3B. Wah ini telat sekali kan. Padahal kadang nilainya besar sekali material gitu ya. Ini kalau untuk pengambilan kebijakan manajerial tidak relevan. Karena SP3B, SP2B, pemeriksaan itu relevan untuk akuntabilitasnya. Karena dia melalui mekanisme verifikasi, ada rekon, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, makanya yang kita harapkan data dari Bapak Ibu itu adalah data yang sebelum SP3B. Iya, habisnya sebelum di SP3B kan ke KPPN, tapi sudah menyampaikan ke kami itu tiap hari. Itu akan kita suplai ke pimpinan informasi itu. Karena untuk outlook, proyeksi, prediksi sebagainya itu lebih relevan gitu karena butuh material. Makanya kalau sudah 1 bulan, 2 bulan, apalagi 3 bulan itu udah nggak relevan data itu sebenarnya. Dia harus bergerak setiap hari gitu ya perubahannya. Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, informasi atau data dari Bapak Ibu itu sangat penting sekali buat pimpinan gitu ya. Dan tanyanya tidak tanggung-tanggung. Di saat yang sama saat ini Bapak Ibu sekalian, ini ada, sebentar, saya baca mungkin ya. Saya baca ya. Bentar. Nah, gini Bapak Ibu sekalian. Jadi saat ini itu ada diskusi pakar di DPR. Outlook, tantangan, dan peluang BLU di tahun 2021 untuk meningkatkan PNBP. Saat ini. Jadi kita itu dari kami itu diundang ke sana ke DPR untuk diskusi kegiatan ini dari pusat kajian DPR. Ya data-data dari Bapak Ibu yang kita sampaikan ke sana, yang kita menjadi bahan bicaraan di sana. Nah kalau datanya itu nggak update gitu, makanya kemarin duprak sama Ibu dimintain data dan sebagainya macam-macam ya. Kita harus selalu siap nih setiap saat ya. Ini jam 9 nih baru mulai di DPR. Nah itu dari yang lalu pusat kajian di Senayan ngajarin dia saat ini. Karena secara offline dilakukannya, jadi pimpinan di sana saat ini. Baik ya Bapak Ibu sekalian, itu secara kuncinya nanti ada strategi yang dijelaskan Mas Dubes apa yang diinput, ketentuannya, saldo awalnya seperti apa, cut off-nya bagaimana, ya. Nah itu nanti dijelaskan Mas Dubes. Nanti Bapak Ibu ada pertanyaan bisa disampaikan di chat sambil jalan gitu ya. Nanti akan kita bahas di sesi akhir setelah teknisnya dijelaskan. Jadi terbuka saja diskusi gitu ya. Yang jelas kita harapannya Bapak Ibu segera menentukan cut off, menyampaikan datanya di KPI modernisasi pengambilan itu nanti kami menilainya itu dari web service-nya. Kalau ini ya opsi kedua adalah dari data yang dikirim. Data yang dikirim ini kami buat rasio ya. Jadi kalau misalkan dari sekarang nih Agustus 6 bulan atau 5 bulan, kalau Bapak Ibu hanya mengirim 1 bulan berarti 1/5-nya itu nilainya. Dari 30%-nya gitu. Jadi kecil sekali karena
web service itu sebenarnya porsinya di KPI itu gede. Buat 30%, besar sekali. Tapi kalau data yang dikirimkan sedikit, ya, dia akan terpotong menjadi kecil sekali nilainya. Tapi kalau penuh, dia bisa menjadi full 100% dari 30% total itu tadi. Begitu. Ya, kita akan melihat datanya itu benar-benar hariannya. Itu kita jadikan rasio untuk di penilaian KPI. Ya. Misalkan ini kan ada berapa itu? Karena 100 hari, kalau Bapak Ibu hanya mengirimnya 60 hari, berarti kan 60/100 tuh, skornya itu. Ya, sedikit. Itu ya Bapak Ibu sekalian sebagai latar belakang kenapa adanya aplikasi Rindu ini. Saya jelaskan demikian. Nah, untuk selanjutnya ini Mas Bagus akan menjelaskan teknisnya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung praktekkan juga di server training yang sudah diinstal ke HP-nya masing-masing ya. Nanti saya yakin akan banyak pertanyaan di situ kita diskusikan ya. Nah, harapan kami setelah